Lalu pemirsa, apakah kegentingan yang disebut oleh Presiden Jokowi tersebut beralasan sehingga harus mengeluarkan Perpu Cipta Kerja? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum tata negara Ferry Amsari dan juga Wakil Ketua MPR fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan. Selamat pagi Pak Ferry. Selamat pagi Pak Syarif. Ya, selamat pagi, selamat pagi. Baik, salam sehat. Saya akan ke Mas Ferry terlebih dahulu. Mas Ferry, kalau kita mendengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo bahwa dikatakan bahwa situasi dengan ketidakpastian ekonomi global dan kondisi dunia saat ini, apakah kondisi saat ini memang segenting itu sehingga Presiden harus mengeluarkan Perpu? Kenapa tidak menunggu masa reses di DPR selesai? Ya, saya tidak terlalu mengerti apa yang betul-betul diinginkan Presiden ya. Tapi secara ketatanegaraan, hal ihwal kegentingan memaksa tidak lagi sekedar hak subjektif Presiden. Jadi Prof. Mahfud lupa putusannya sendiri ketika menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ada putusan nomor 138 PUU 7 Romawi tahun 2009 yang memberikan syarat soal hal ihwal kegentingan memaksa sehingga bisa dikeluarkan Perpu. Satu, ada keadaan yang betul-betul memaksa ya, yang genting begitu ya, sehingga perlu direspon segera. Kedua, ada hukum tapi tidak menyelesaikan masalah atau kosong hukum. Ketiga, memang dibutuhkan prosedur kilat untuk menyelesaikan masalah melalui sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, ketiga ini janggal karena di dalam putusan MK 91 yang menguji Undang-Undang Cipta Kerja, tidak satu pun dari 9 poin amar yang memerintahkan terbitnya Perpu. Yang diperintahkan itu adalah untuk segera melakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Tidak mungkin kalau MK mendeteksi ada ancaman yang memaksa untuk memberikan waktu yang begitu longgar dan begitu panjang. Kedua, Perpu itu sendiri sudah menggambarkan sifat tidak mendesak atau memenuhi hal ihwal kegentingan memaksa. Kenapa? Karena terlalu panjang. Tidak pernah dalam sejarah Perpu untuk menangani sesuatu yang mendesak, isinya ratusan pasal, isinya ribuan halaman. Dan ini menunjukkan sebenarnya memang ini bukan memaksa untuk menyelesaikan sesuatu seketika ya. Ini terlalu panjang. Kurang lebih ini adalah copy paste dari Undang-Undang Cipta Kerja atau bahasa anak mudanya ini Undang-Undang Cipta Kerja 2.0 gitulah ya. Dan lebih aneh lagi di dalam Undang-Undang Perpu Cipta Kerja ini dia menghapuskan Undang-Undang Cipta Kerja tapi memberlakukan peraturan pelaksananya. Jadi janggal sekali dinyatakan sebagai perbaikan tetapi dia dicabut, namun seluruh aturan pelaksananya digunakan untuk Perpu ini. Artinya Perpu ini sendiri adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi ini adalah akalan pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja karena pemerintah dalam hal ini Presiden tidak sanggup ya memenuhi perintah MK untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja karena Presiden khawatir betul ya di dalam putusan MK itu ada perintah untuk memenuhi 3 hak sebagai bagian dari partisipasi bermakna. Satu, publik berhak untuk menyampaikan pendapat untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, publik berhak diterima pendapatnya. Ketiga, kalau publik tidak diterima pendapatnya, pemerintah harus jawab kenapa pendapatnya tidak diterima. 3 hal ini sampai saat ini menurut saya tidak pernah dilakukan untuk perbaikan. Oleh karena itu ini jalan memutar Presiden agar ketidakmampuan untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa diwujudkan seketika melalui Perpu. Baik, Mas Ferry, saya mau akan ke Pak Syarif. Pak Syarif, untuk membuat Perpu ini kan pasti tidak hanya membutuhkan waktu yang singkat, pasti juga ada serangkaian waktu yang dibutuhkan untuk menyusun Perpu ini. Mengapa kemudian tiba-tiba secara kebetulan pemerintah mengeluarkan Perpu ini di saat masa reses DPR di tanggal 30 Desember pula di ujung tahun? Mengapa demikian, Pak? Apakah ada unsur kesengajaan di sini agar publik juga tidak begitu fokus dan juga DPR juga bisa membiarkan karena tidak ada DPR sedang masa reses begitu? Ya, sebenarnya sih yang kami inginkan itu adalah dalam sisi ketatanegaraan ini, cek and balance itu dilakukan secara
secara baik. Nah, ternyata di dalam penerbitan ini kami melihat bahwa mekanisme ketatanegaraan ini tidak berjalan dengan baik. Karena jelas MK, Majelis Mahkamah Konstitusi sudah mengisyaratkan, katakanlah memerintahkan kepada pemerintah untuk merevisi, memperbaiki undang-undang Cipta Kerja ini dalam waktu 2 tahun. Nah, untuk itu seharusnya pemerintah memasukkan draft perbaikan dari rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Itu seharusnya yang dilakukan pemerintah dalam waktu 2 tahun. Nah, sebenarnya pemerintah cukup punya waktu kalau memang itu dipersiapkan dengan matang. Jadi sekali lagi persoalannya ini adalah masalah check and balance. Kemudian yang kedua adalah alasan penerbitan Perpu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita. Intinya kita tidak boleh menyelesaikan persoalan itu dengan menimbulkan persoalan yang baru di masyarakat. Toh saya pikir kalau pemerintah memasukkan perbaikan rancangan undang-undang Perpu tersebut, saya pikir kita masih punya waktu yang banyak. Kemarin ini Perpu yang diusulkan oleh maksud saya kemarin ini Undang-Undang Cipta Kerja itu diselesaikan cukup singkat sekali. Jadi saya pikir seyogianya pemerintah memasukkan aja perbaikan daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu yang menjadi permasalahan. Dan kalau dalam sistem ketatanegaraan saya pikir sudah diatur semua. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh MK, ya pihak pemerintah atau siapapun itu harus mentaati apa yang diputuskan oleh MK. Jadi kami melihat bahwa penerbitan Perpu ini syarat dengan check and balance yang ada di sistem ketatanegaraan kita. Saya pikir dengan demikian DPR pun sangat akan terbuka untuk membicarakan itu kalau memang pemerintah menjalankan apa yang diputuskan oleh MK. Saya pikir itu. Alasan urgensinya juga saya lihat agak subjektif sekali. Jadi dapat dibayangkan kalau referensinya adalah menyangkut masalah kondisi global yang menjadi preferensi penerbitan Perpu, maka akan begitu banyak Perpu yang keluar gitu. Jadi saya pikir, artinya Anda menilai bahwa Perpu ini tidak dalam keadaan genting begitu? Ya, kami melihat tidak dalam genting, dan juga saya pikir lebih bagus ya apa yang diputuskan oleh MK itu dijalankan oleh pemerintah dengan melakukan revisi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disetujui sebelumnya. Saya pikir tidak ada masalah kalau memang itu dilakukan, sekalipun ada pandangan mengatakan bahwa memang pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya itu banyak yang harus diperbaiki. Nah, inilah kesempatan pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi akan lebih bagus kalau dilakukan. Tapi nyatanya justru tidak diperbaiki, Pak. Justru dikeluarkan Perpu. Artinya ini ada pemerintah justru menentang dengan adanya putusan dari MK sendiri kan? Justru tidak diperbaiki, malah dikeluarkan Perpu. Bukan begitu? Ya itu yang kita sayangkan. Jadi seharusnya pemerintah terbuka ya, membuka diri bahwa memang perlu ada perbaikan di Undang-Undang Cipta Kerja. Saya pikir itu yang lebih bagus. Baik, saya mau kembali ke Mas Ferry. Mas Ferry, kalau Perpu ini kan ketika dikeluarkan sudah bisa langsung berlaku. Apa dampak yang bisa dirasakan sejauh ini dan apa dampak dari jangka panjangnya yang bisa ditimbulkan, Mas Fer? Ya, karena Perpu ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, tentu saja akan terjadi berbagai hal. Satu, dia mengalihkan berbagai kewenangan dari pemerintah daerah ke pusat. Kedua, dia abai terhadap kondisi lingkungan hidup. Dia tidak terlalu peduli dengan hak asasi manusia sepanjang itu bicara kepentingan bisnis. Dia tidak perlu perlindungan alam gitu ya, sepanjang nanti akan ada pembangunan
dia juga tidak akan peduli berbagai hal-hal pokok yang mestinya dipertimbangkan negara dalam kepentingan pembangunan. Jadi mindsetnya memang investasi, dan ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan tidak saja pemerintah di pusat, tetapi juga pemerintah di daerah. Saya pikir kalau sudah sentralistik ya, semua kewenangan ditarik ke pusat, kita sudah memang akan kembali segera ke pemerintahan Orde Baru ya. Bahayanya tertutup semua demokrasi karena semuanya adalah kepentingan pembangunan. Presiden Soeharto waktu itu disebut sebagai Bapak Pembangunan untuk kemudian melegalisasi berbagai kepentingan bisnis yang ada. Dan saya pikir ini akan ke arah itu ya. Akan ada pemerintahan otoriter baru yang di bawah rezim Jokowi memaksakan banyak hal. Dalam waktu dekat semua juga akan pindah ke IKN kalau itu memang dipaksakan. Dengan sendirinya akan ada simpul-simpul kekuasaan yang mutlak, yang sulit untuk dikritik oleh publik. Dan bagi saya itu sangat berbahaya ya. Dan sepertinya pemerintah tidak terlalu peduli ya apakah ini melanggar konsep hukum tata negara sepanjang kepentingan politiknya dilakukan. Dan terlihat sebenarnya ada berbagai pemaksaan. Saat ini menteri-menteri mengatakan bahwa ini ada ancaman resesi global, padahal baru saja Menteri Keuangan mengeluarkan Outlook 2023 yang mengatakan kondisi ekonomi kita akan baik-baik saja, ya tidak ada kondisi yang mengancam secara signifikan. Jadi sebenarnya menteri-menteri sudah menyampaikan perbedaan pandangan di depan umum yang mengatakan resesi global, padahal Menteri Keuangannya tidak menyatakan ini ada ancaman. Kalaulah krisis yang terjadi di Rusia Ukraina menjadi dasar, saya tidak pernah mendengar ya negara-negara yang juga terdampak mengeluarkan emergency law-nya atau perpunya, dan ini hanya kita sendiri. Kurang lebih ini betul-betul upaya untuk memaksa sesuatu yang berupa Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk nanti kalau kita mau ajukan ke Mahkamah Konstitusi, komposisi hakim yang dulu menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat sudah dirombak oleh DPR. Kalau kita mau melakukan political review di DPR pada sidang berikutnya, ini akan sulit karena DPR dan pemerintah adalah bagian yang membentuk Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini betul-betul cara pemerintah atau presiden untuk menghalalkan segala cara agar Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa berlaku. Baik, saya akan menanyakan tanggapan ya kepada Pak Syarif. Tadi dikatakan oleh Mas Ferry bahwa untuk political review di DPR akan sulit. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Dialog mengenai Perpu Cipta Kerja kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan kami masih membahas terkait dengan kontroversi Perpu Cipta Kerja. Ada beberapa narasumber kita, masih ada pakar hukum tata negara Ferry Amsari dan juga Wakil Ketua MPR fraksi Demokrat Pak Syarif Hasan. Saya akan kembali ke Pak Syarif. Pak Syarif, tadi kata Mas Ferry bahwa political review di DPR nanti akan sulit. Menurut analisis Anda seperti apa Pak Syarif? Ya, saya berpikiran apapun yang terjadi, ya bahwa ini sudah terjadi, sekalipun seharusnya pemerintah mengikuti apa yang diputuskan oleh MK. Namun ini sudah dikeluarkan Perpu yang menimbulkan kontroversi lagi antara pro dan kontra. Tetapi karena memang sudah aturannya bahwa Perpu itu nanti akan dibahas di DPR. Nah, kita lihat lagi nanti pasti di DPR akan menimbulkan juga pro dan kontra. Dan pada akhirnya tentunya saya pikir saya prediksikan akan lebih banyak yang kepada pro-nya ya daripada kontranya, sehingga akan terulang kembali bahwa tetap saja nanti Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah direvisi melalui Perpu, diperkuat melalui Perpu, ya kemungkinan besar juga akan lolos lagi. Tetapi bukan masalah lolos atau tidaknya, tetapi yang paling penting check and balance-nya di DPR itu bisa dapat dikembangkan lagi, diimplementasikan lagi sehingga apapun yang terjadi paling tidak harus ada perbaikan. Nah, ini yang seharusnya diakui oleh pemerintah bahwa memang Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya itu penuh dengan persoalan yang patut untuk diperbaiki. Saya pikir
inilah kesempatan kita juga untuk memperbaiki. Dan kita Pak lihat Syarif, karena memang ya. ya, tapi Pak Syarif, suara terbesar di DPR kan juga partai koalisi pemerintah, Ya, kan seperti koalisi apa? pemerintah. Nah, bagaimanapun juga kami dari yang tidak setuju awalnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, tentu kami akan bersuara, akan menginginkan ada perbaikan. Ya, kita lihat perkembangannya nanti. Tapi bagaimanapun juga ini sebenarnya adalah mudah-mudahan akan ada perbaikan. Nah, tentunya kalau ada perbaikan, kita lihat nanti apakah pemerintah bisa terbuka atau tidak. Saya pikir Baik. itu. Akan ada perbaikan ya, saya langsung ke Mas Ferry kembali. Mas Ferry, katanya akan ada perbaikan. Apakah Anda sudah melihat perbaikan itu sejauh ini, Mas Ferry? Konsep perbaikan itu kan tidak melalui Perpu, melalui revisi undang-undang. Jadi pernyataan bahwa Perpu itu sebagai perbaikan itu sudah salah dari pemerintah. Dan kalau dilihat memang komposisi di DPR ya, saya yakin berat sekali akan ada penolakan. Ini akan segera menjadi undang-undang Perpu setelah disetujui oleh DPR. Bagi partai oposisi sebenarnya kemarin keluar pernyataan dari Prof. Jimli Asidiki ya, yang menyatakan ini pelanggaran konstitusi terbuka yang dilakukan oleh presiden, dan bukan tidak mungkin ini sudah memenuhi syarat untuk impeachment presiden ya. Dan di titik itu saya sangat sependapat karena pelecehannya sangat terbuka terhadap konstitusi. Putusan MK jelas sekali terang benderang dan itu dilanggar semua oleh presiden, dan presiden pada prinsipnya betul-betul sengaja mengabaikan kehendak Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bukan tidak mungkin kalau kubu oposisi mengeluarkan statement atau melakukan usulan untuk pemberhentian presiden karena telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya lihat memang ini juga sulit karena jumlahnya terbatas, kubu oposisi, tetapi harusnya demi konstitusi disampaikan bahwa presiden telah melakukan pelanggaran konstitusi Baik, karena terang benderang bertentangan dengan putusan Mahkamah saya Konstitusi. mau langsung tanya ke Pak Syarif. Pak Syarif, apakah memungkinkan gerakan itu yang disampaikan oleh Mas Ferry tadi? Ya, kita lihat aja dan nanti pada masa sidang berikutnya. Ya, bagaimana komposisi dan tanggapan para teman-teman dari anggota DPR. Mudah-mudahan kita lihat nanti perkembangannya. Mudah-mudahan proses check and balance itu dapat kita lakukan, dan apapun yang terjadi ya kita akan bahas. Kita lihat aja bagaimana mekanisme dan sistem dan nuansa pembahasan Perpu tersebut. Mudah-mudahan yang terbaik lah untuk bangsa. Pada dasarnya check and balance itu harus ditegakkan. Baik, ya kita harapkan juga yang sama. Tapi Pak Syarif, apakah sudah ada pembahasan ataupun agenda apa yang nantinya secara detail akan dibahas setelah masa reses nanti ataupun di sidang perdana nanti? Ya, kita belum tahu nanti, karena nanti pada saat sidang pertama itu akan disampaikan di paripurna bahwa ada usulan tentang pembahasan Perpu nomor 2 tahun 2022 tersebut, dan akan diagendakan selanjutnya. Kita lihat nanti perkembangannya. Baik, ya nanti kita akan sama-sama melihat seperti apa perkembangan di masa sidang pasca reses terkait dengan Perpu ini. Tapi saya akan kembali ke Mas Ferry. Mas Ferry, dikatakan bahwa syarat Perpu itu adalah kegentingan yang memaksa, kemudian ketika ada kekosongan hukum. Tapi nyatanya justru beberapa aturan dalam Perpu ini menuai kritik dari publik karena memberatkan dari sisi buruh begitu ataupun pekerja. Nah, ini apakah memang ada unsur kesengajaan atau seperti apa, atau ada pihak yang memang diuntungkan dari hal ini? Ya, kalau dilihat ya beberapa hak buruh dihilangkan. Misalnya hak untuk istirahat dari pekerjaan sekarang dibatasi jumlahnya hanya 1 hari. Dan ini membuka kesempatan para pebisnis ya, investor untuk menerapkan jam kerja yang menurut saya tidak manusiawi. Jadi teman-teman buruh dirugikan. Hanya tentu saja sedang terjadi transaksi politik terbuka ya. Tiba-tiba partai buruh diloloskan untuk ikut pemilu. Jangan-jangan kemudian ini bagian dari itu, karena tiba-tiba buruh tidak bersuara terlalu lantang ya, terutama teman-teman partai buruh terhadap kondisi yang sedang dihadapi. Mudah-mudahan ini bicara perjuangan kepentingan manusia banyak ya. Jadi teman-teman buruh harus bersuara sebagaimana sebelumnya,
jangan hanya karena dibuka ruang lolos untuk ikut ke pemiluan lalu teman-teman buruh diam bersuara. Dan kalau kita baca ya alasan untuk hal ehwal kegentingan memaksa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu tidak beralasan. Kenapa? Dia menyebutkan bahwa ini hak subjektif Presiden. Itu sudah lampau sekali kajiannya. Kajian hal ehwal kegentingan memaksa yang baru harus terpenuhi 3 syarat itu, dan itu tidak pernah dipenuhi oleh Presiden. Dan harus diingat, tidak ada satu kondisi pun yang patut disebut sebagai hal ehwal kegentingan memaksa. Namun Pak Menteri betul bahwa ini akan dibawa ke DPR untuk disetujui untuk menjadi undang-undang atau tidak. Hanya tentu saja bagi saya ini tidak masuk akal karena ini dibuat bersama dengan DPR, Undang-Undang Cipta Kerja ini, sehingga kemungkinan besar mayoritas akan menyetujui itu. Nah, menurut saya kalau kemudian suara-suara publik tidak didengar, publik akan terus kecewa dengan pemerintahan ini, terutama banyaknya dibuat undang-undang bermasalah dan dipaksakan berlakunya. Dan itu semua berada di rezim pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua yang banyak sekali cacatnya menurut saya, terutama bagaimana isi muatan Undang-Undang Cipta Kerja direkayasa sedemikian rupa untuk kepentingan bisnis dan kepentingan politik semata. Baik, untuk kepentingan bisnis dan politik semata menurut analisis Anda, kira-kira siapa yang diuntungkan dalam hal ini, dalam kisruh ini? Ya, sebagian besar pengusaha ya yang dekat dengan tentu saja dengan pemerintahan, karena berbagai proyek bisnis akan segera dilakukan. IKN itu adalah bagian dari proyek bisnis tersendiri, sehingga dengan undang-undang ini akan ada kemudahan-kemudahan untuk melangsungkan proyek itu. Dan bukan tidak mungkin di berbagai proyek bisnis tertentu ini jalan ya semacam karpet merah untuk memudahkan proses bisnis. Kita ketahui bahwa sebagian dari pengusaha tidak mau memenuhi hak pekerja, sehingga dengan berlakunya undang-undang ini akan ada keuntungan berlipat ganda, sehingga para pekerja lebih mirip sebagai budak bisnis dibandingkan betul-betul menegakkan nilai-nilai konstitusional, terutama pasal 33 Undang-Undang Artinya Dasar 1945. aturan ini sangat memberatkan kepada para buruh dan juga pekerja, begitu ya Mas Ferry. Saya mau kembali ke Pak Syarif. Pak Syarif, upaya apa yang bisa ditempuh masyarakat dengan adanya Perpu ini? Singkat saja Pak Syarif. Halo Pak Syarif. Baik, sepertinya kami mengalami gangguan audio dengan Pak Syarif. Mungkin Mas Ferry, silakan Mas, upaya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Singkat saja. Tentu secara konstitusional ke MK, tadi saya sampaikan komposisinya sudah berubah, tetapi sebagai upaya perjuangan hak, ya tetap harus ke MK, tetapi juga bisa dilakukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena ada tindakan Presiden yang menentang putusan peradilan sebelumnya, di dalam konsep hukum administrasi negara, kalau kemudian menentang putusan pengadilan, disebut tindakan itu tindakan yang sewenang-wenang dan bisa dibatalkan sebagai tindakan hukum. Kalau tindakan Presiden mengeluarkan Perpu dianggap tindakan yang sewenang-wenang, maka dengan sendirinya Perpu itu sendiri harus dianggap batal. Baik, ya kita harapkan ada solusi terbaik dan juga tindakan nyata dari DPR. Karena saat ini bolanya ada di DPR, bagaimana mereka membahas apakah setuju atau ditolak dengan adanya Perpu ini. Terima kasih pakar hukum tata negara Ferry Amsari dan juga Wakil Ketua MPR fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat.